Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi mitigasi bencana alam. Sebelum memulai pada materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Putri Apriani, absen 22. Saya Oka Fani Azahra, absen 30. Saya Muhammad Asri Yoga Pratama, absen 25. Saya Nurina Salmaramani, absen 29. Saya Jenny Syamsiana Yuliarta, absen 10. Yang pertama, yaitu kita harus mengetahui bencana alam di Indonesia. Indonesia adalah negara yang rentan terhadap bencana alam. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia harus menjadi masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana. Selain itu, masyarakat Indonesia harus memahami bagaimana jenis-jenis dan karakteristik bencana alam agar dapat menyikapi segala jenis bencana alam yang terjadi dengan tepat. Di sini ada jenis-jenis bencana alam yang ada di Indonesia. Yang pertama, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa alam, antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Yang ketiga, bencana sosial. Bencana sosial ini adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Yang kedua ada karakteristik bencana alam. Banjir adalah di mana suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam jumlah yang begitu besar. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba. Setelah itu ada gempa bumi. Gempa bumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi atau penggeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. C. Letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi itu merupakan bagian dari aktivitas vulkanis yang dikenal dengan istilah erupsi. Hampir semua kegiatan gunung berapi berkaitan dengan zona kegempaan aktif sebab berhubungan dengan batas lempeng. D. Tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Selanjutnya E. Tsunami adalah gelombang laut yang terjadi akibat adanya perubahan bentuk dasar laut secara tiba-tiba dan dapat diakibatkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, atau longsoran. F. Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, maupun lingkungan. Selanjutnya yang D. Angin topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Selanjutnya yang H. Gelombang pasang adalah gelombang air laut yang melebihi batas normal dan dapat menimbulkan bahaya baik di lautan maupun di darat, terutama daerah pinggir pantai. Selanjutnya yang I.
Kebakaran adalah situasi di mana suatu tempat atau lahan atau bangunan dilanda api serta hasilnya menimbulkan kerugian. Selanjutnya B. Persebaran daerah rawan bencana di Indonesia. 1. Banjir. Bojonegoro, Lamongan, Tuban, daerah hilir Sungai Ciliwung yang sering membanjiri Jakarta, Bandung, serta Aceh. Yang kedua adalah gempa bumi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Maluku Utara, dan wilayah Papua. Selanjutnya yang ketiga, Gunung Meletus. Gunung Merapi di Jawa Tengah, Anak Krakatau di Selat Sunda, Kelut, Semeru, dan Bromo di Jawa Timur, Loken dan Soputan di Sulawesi Agung di Bali, serta Kerinci di Nusa Tenggara. Yang E ada tanah longsor, kawasan Dieng, lereng Gunung Lawu, Manggarai, Kupang, Boyolali, Sulawesi, dan Lampung. Yang kelima, tsunami ada di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Pangandaran, Aceh, Nias, Maluku, dan Maluku. Yang keenam ada kemarau di Wonogiri, Tengger Selatan, dan Tulungagung Selatan. Yang ketujuh, kebakaran hutan ada di Kalimantan, Sumatera, Pekanbaru, dan Riau. Yang C, mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana alam perlu dilakukan dengan menggunakan prinsip dan cara yang tepat serta menyeluruh, baik pada saat terjadi bencana maupun sebelum terjadi bencana. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar bencana alam tidak terlalu banyak menimbulkan dampak buruk bagi korban bencana alam. Selain itu, peran serta dari pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam mitigasi bencana. Berikut ini merupakan mitigasi bencana alam di Indonesia. 1. Prinsip dan tujuan penanggulangan bencana alam. Penanggulangan bencana alam bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bencana alam dan dampak yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu, dalam penanggulangan harus memperhatikan prinsip-prinsip penanggulangan bencana alam. Yang kedua, tahap penanggulangan bencana alam. Penanggulangan bencana alam bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bencana alam dan dampak yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu, dalam penanggulangannya harus memperhatikan prinsip-prinsip penanggulangan bencana alam. Penanggulangan bencana alam. 1. Tahap bencana merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya bencana alam, sehingga nantinya dapat mengurangi kerugian yang diakibatkan karena alam itu sendiri. Bentuk-bentuk. 2. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, lingkungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 3. Tahap pasca bencana merupakan kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya bencana alam. 3. Usaha pengurangan risiko bencana alam. 1. Pembuatan peta risiko bencana. 2. Sistem peringatan dini. 3. Simulasi bencana. 4. Usaha yang dilakukan sebelum dan setelah bencana alam. Bencana alam yang terjadi juga dapat disebabkan oleh manusia maupun faktor alam. Berbagai bencana alam tersebut kita harus tanggulangi bersama berdasarkan jenis maupun karakteristik bencana itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk mengurangi risiko bencana atau yang dikenal dengan mitigasi. D. Kelembagaan penanggulangan bencana alam di Indonesia. Keberadaan lembaga penanggulangan bencana diharapkan dapat membantu menanggulangi bencana alam yang terjadi di Indonesia. Berbagai lembaga penanggulangan bencana harus memberikan prioritas yang
proporsional terhadap ketiga tahap penanggulangan bencana tersebut, khususnya pada tahap mitigasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi. Beberapa contoh gambar lembaga penanggulangan bencana alam di Indonesia. Lembagaan Penanggulangan Bencana Alam Indonesia. 1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2. Badan SAR Nasional. 3. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 4. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. 5. Palang Merah Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam. Indonesia adalah wilayah yang rawan terhadap bencana alam. Oleh sebab itu, kita harus menjadi masyarakat Indonesia yang tangguh dan siap menghadapi bencana alam. Selain itu, kita juga harus turut serta berpartisipasi terhadap mitigasi bencana alam di Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana merupakan peran serta secara aktif masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana. Partisipasi masyarakat adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok dalam masyarakat untuk menyatakan kepentingan atau keterikatan mereka dari organisasi atau masyarakat di mana mereka bergabung, yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Peran masyarakat saat bencana sebagai berikut. A. Ikut berpartisipasi membuat analisis risiko bencana. B. Melakukan penelitian terkait dengan bencana alam. C. Melakukan upaya pencegahan bencana. D. Melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam upaya mitigasi. E. Mengikuti pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi. Penanggulangan bencana. F. Melakukan kerjasama untuk mewujudkan kampung siaga bencana. Peran masyarakat pada saat bencana sebagai berikut. A. Memberikan informasi kejadian bencana ke BPBD atau instansi terkait. B. Melakukan evakuasi mandiri. C. Melakukan kaji cepat dampak bencana. D. Berpartisipasi dalam respon tanggap darurat sesuai dengan keahliannya. 3. Peran masyarakat pada saat pasca bencana sebagai berikut. A. Berpartisipasi dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. B. Berpartisipasi dalam upaya pemulihan dan pembangunan sarana dan prasarana. Berpartisipasi dalam upaya pemulihan dan pembangunan sarana dan prasarana. Penjelasan dari kelompok kami, semoga penjelasan dari kami bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.